Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran barisan dan deret. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pola bilangan, barisan dan deret, hingga mempelajari tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika. Oke, kita lanjut ya ke materi yang pertama, yaitu pola bilangan dan deret. Kita akan mempelajari tentang menemukan pola barisan dan deret. Konsep tentang fungsi akan kita gunakan dalam penerapan menemukan pola dari barisan. Karena barisan merupakan suatu fungsi dengan domain bilangan bulat positif dan rangnya adalah bilangan real. Untuk itu, kita harus mengetahui apa sih definisi dari fungsi. Nah, definisi dari fungsi yaitu misalkan A dan B adalah himpunan, di mana fungsi f dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada himpunan B. Jika kita perhatikan sebuah barisan, maka suku ke N dengan N merupakan bilangan bulat positif disebut sebagai domain yang akan berpasangan terhadap rumus suku ke N dari barisan itu dan disebut rang yang merupakan bilangan real. Selanjutnya, kita akan mempelajari beberapa permasalahan yang terkait dengan barisan dan deret. Setelah konsep, prinsip, dan aturan dikonstruk melalui penyelesaian masalah, maka akan dibahas contoh yang berkaitan dengan konsep, prinsip, dan aturan pada materi barisan dan deret. Barisan suatu objek dalam permasalahan yang akan diberikan membicarakan masalah urutannya dengan aturan tertentu. Aturan yang dimaksud adalah pola barisan. Untuk itu, kita memerlukan pengamatan terhadap suatu barisan untuk menemukan pola tersebut. Untuk memahami mengenal pola barisan dan deret, perhatikan contoh berikut. Beberapa kelereng dikelompokkan dan disusun, sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Kelereng dihitung pada setiap kelompok dan diperoleh barisan 1, 4, 9, 16, 25. Permasalahannya, dapatkah kamu temukan bilangan berikutnya pada barisan tersebut? Dapatkah kamu temukan pola barisan tersebut? Berapakah banyak kelereng pada kelompok ke-15? Kemungkinan metode yang dapat digunakan adalah membuat susunan kelereng berikutnya dan menghitung kembali banyak kelereng pada susunan tersebut. Alternatif penyelesaiannya ini tidak efisien karena harus menyusun kembali banyak kelereng untuk kelompok berikutnya. Jadi, alternatif penyelesaian lainnya adalah menemukan pola barisan tersebut. Nah, perhatikan tabel berikut. Dengan pola barisan pada tabel di atas, bilangan berikutnya adalah K6, yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Dan bilangan pada K15, yaitu 15 dikali 15 sama dengan 225. Apakah mungkin ada pola lain untuk menyelesaikan masalah di atas? Coba kamu lengkapi tabel berikut. Jadi, pola barisan adalah Kn sama dengan N ditambah N dikali N dikurang 1, sehingga bilangan berikutnya adalah K6 sama dengan 6 ditambah 6 dikali 5, yaitu 36, dan bilangan pada K15 sama dengan 15 ditambah 15 dikali 14, yaitu 225. Untuk menentukan bilangan-bilangan berikutnya pada sebuah barisan bilangan, cara mudahnya adalah menemukan pola barisannya terlebih dahulu. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Secara umum dapat dikatakan bahwa
suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku ke-n disebut barisan aritmatika jika selisih suku kedua dan suku pertama sama dengan selisih suku ketiga dan suku kedua, sama dengan selisih suku ke-n dan suku n dikurang 1, yang menghasilkan konstanta. Konstanta dalam hal ini disebut dengan beda. Beda dapat kita cari dengan menggunakan rumus suku ke-n dikurang suku n dikurang 1. Rumus umum suku ke-n barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B dapat dirumuskan sebagai berikut. Suku pertama sama dengan A, suku kedua sama dengan A tambah B, suku ketiga sama dengan A tambah 2B, suku keempat sama dengan A tambah 3B, suku kelima sama dengan A tambah 4B, dan seterusnya hingga suku ke-n sama dengan A tambah n kurang 1 dikalikan B. Rumus umum suku ke-n barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah n kurang 1 dikalikan B, dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda. Contoh soal. Setiap hari, Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmatika dengan suku pertama A sama dengan 500 dan beda B sama dengan 500. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6 dapat dilakukan dengan membuat barisan aritmatika dari uang yang ditabung Siti kemudian menentukan suku terakhirnya, di mana U1 sama dengan 500, U2 sama dengan U1 tambah 500, U3 sama dengan U2 ditambah 500, U4 sama dengan U3 ditambah 500, U5 sama dengan U4 ditambah 500, dan U6 sama dengan U5 ditambah 500. Dari soal, dapat kita ketahui suku pertama A adalah 500 dan beda B 500 juga. Lalu langsung kita masukkan ke rumus UN. Bentuk umum UN yang dimana rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Karena yang ditanyakan banyaknya tabungan Siti pada hari ke-6 atau disebut suku ke-6, maka substitusikan nilai N itu sama dengan 6, jadi U6. A kita ganti dengan 500 dan N-nya ganti dengan 6. 6 dikurang 1 dikalikan dengan 500. Berdasarkan operasi bilangan bulat, yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Maka 6 dikurang 1 sama dengan 5. Lalu dikalikan dengan 500. 5 dikali 500 adalah 2500. Lalu dijumlahkan dengan 500. Jadi 500 ditambah 2500 sama dengan 3000. Maka banyak uang tabungan Siti pada hari ke-6 adalah Rp3.000. Setelah kita mempelajari barisan aritmatika, selanjutnya kita masuk ke materi deret aritmatika. Definisi deret aritmatika adalah barisan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Dapat kita lihat di sini, deret aritmatika disimbolkan dengan S1, S2, S3 yang berarti S1 adalah jumlah suku pertama, S2 adalah jumlah suku kedua, dan S3 adalah jumlah suku ketiga, sampai dengan Sn jumlah suku ke n. Dengan Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Untuk rumus umum jumlah n suku pertama dari aritmatika yaitu Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 sampai dengan UN merupakan jumlah n suku pertama barisan aritmatika. Sehingga dapat kita buat rumus Sn sama dengan n dibagi 2 dikali 2A ditambah
N dikurang 1 dikali B sama dengan N dibagi 2 dikali U1 ditambah UN. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soalnya yuk. Perhatikan gambar berikut. Jika membuat sebuah anak tangga dibutuhkan 40 batu bata, berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 80 anak tangga? Ya, untuk menentukan banyaknya batu bata yang dibutuhkan dalam membuat anak tangga pertama sampai dengan anak tangga yang ke-80 dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 80 anak tangga, yaitu sebagai berikut. Dari uraian gambar di atas, dapat kita lihat bahwa susunan banyak batu bata tersebut membentuk barisan aritmatika, yaitu 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, dan seterusnya. Cukup jelas ya bahwa suku pertama nilainya adalah 40 dan B, beda atau selisihnya juga 40. Maka suku ke-80 nilainya adalah 3200. Kenapa bisa 3200 Kak hasilnya? Karena pertanyaan dalam masalah ini adalah banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat 80 anak tangga, bukan banyak batu bata yang diperlukan membuat anak tangga ke-80. Maka dari itu banyak batu bata harus kita jumlahkan dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi suku ke-80 sama dengan 40 ditambah 80 dikurang 1 dikali 40, yang mana hasilnya adalah 3200. Selanjutnya kita akan mencari banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat 80 anak tangga. Misalkan Sn adalah jumlah N suku pertama pada barisan. Perhatikan pola berikut. Jadi, untuk menghitung jumlah 80 suku pertama, dapat kita lakukan menggunakan pola di atas. S80 sama dengan U1-nya 40 ditambah U2 80 ditambah U3 120 ditambah U4 160 ditambah U5 200 sampai dengan U80 yaitu 3200. Lalu kita masukkan ke rumus Sn-nya. Rumus Sn sama dengan N dibagi 2 dikali U1 ditambah UN, sehingga S80 sama dengan 80 dibagi 2 dikali 40 ditambah 3200. Hasilnya yaitu 129.000. Jadi, banyak batu bata yang diperlukan untuk membuat 80 anak tangga adalah 129.000 batu bata. Gimana adik-adik? Mudah bukan? Wah, alhamdulillah. Sekarang adik-adik sudah bisa ya membedakan antara barisan aritmatika dengan deret aritmatika. Oke adik-adik, cukup sekian yang dapat kita pelajari dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat belajar adik-adik. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.